Cerita dikanjut di mana Xiaoyan bersiap untuk pergi ke alam misterius surga barat. Namun sebelum pergi, Xiaoyan kembali teringat akan satu hal. Xiaoyan telah meninggalkan Sensi belum lama ini, namun perasaan gelisah terus mengiringi langkah Xiaoyan. Perasaan itu muncul karena Xiaoyan teringat kembali sikap Yang Mulia Ratu yang tampak tidak biasa saat perpisahan mereka. Tatapan dan nada yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Ratu membuat Xiaoyan merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan, seolah badai tersembunyi sedang menunggu waktu untuk meledak. Karena alasan tersebut, Xiaoyan menyadari bahwa waktu yang dimiliki Xiaoyan sangat terbatas. Xiaoyan harus segera menuju alam mistik surga barat untuk memulihkan Goyan sebelum terjadi perubahan yang tidak diinginkan di Sensi. Goyan adalah bagian penting dari kekuatan Xiaoyan. Tanpa kondisi yang stabil, rencana besar Xiaoyan bisa saja terganggu. Mengenai alam cermin, Xiaoyan telah menyusun rencananya dengan cermat. Alam tersebut akan dikunjungi setelah urusan alam mistik surga barat selesai dan sebelum Xiaoyan kembali ke Sensi. Semua langkah telah difikirkan secara berurutan agar tidak menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Setelah menjelaskan rencana dan pertimbangannya secara menyeluruh, Xiaoyan pada akhirnya mengarahkan pandangannya kepada Dewa Bangau. Xiaoyan menyampaikan maksud untuk pergi sejenak dan meminta waktu yang setara dengan durasi membakar sebatang dupa. Xiaoyan menegaskan bahwa setelah waktu itu berlalu, Xiaoyan akan kembali tanpa penundaan lebih lama. Kepergian ini mengharuskan Xiaoyan membawa tubuh aslinya. Klon yang selama ini bergerak hanyalah memperpanjang kehendak, dan untuk perjalanan ke alam mistik surga barat, Xiaoyan membutuhkan tubuh aslinya. Di sebuah parit yang dalam tersembunyi di dalam gua sunyi, nyala api redup berpendar di udara. Di sana jati diri Xiaoyan yang sebenarnya duduk bersila tenggelam dalam proses pemurnian obat tanpa gangguan dari dunia luar. Selama waktu tersebut, Xiaoyan telah berhasil memurnikan pil ibu anak yin yang tambahan. Setelah memastikan pil itu tersimpan dengan aman, riak energi muncul dari luar gua. Dari riak tersebut muncul klon yang memiliki penampilan identik dengan Xiaoyan. Dengan satu kehendak, Xiaoyan lanjut memindahkan tubuh utama ke dalam pagoda pemurnian. Xiaoyan memastikan perpindahannya berjalan dengan sempurna. Xiaoyan memahami dengan jelas manfaat pil ibu anak yin yang. Pil tersebut memungkinkan penciptaan klon yang sepenuhnya identik dengan tubuh utama. Namun Xiaoyan juga menyadari kelemahan mendasar dari pil itu, yakni sebuah aspek yang sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci oleh Dewa Bangau. Klon yang tercipta memiliki segel waktu yang membatasi keberadaannya. Tidak ada kesempurnaan mutlak di dunia, dan pil ibu anak yin yang juga tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, Xiaoyan memilih untuk memurnikan lebih banyak pil sebagai cadangan. Dengan begitu, Xiaoyan dapat menggunakan klon kapanpun diperlukan untuk menggantikan tubuh utama dalam situasi tertentu. Berdasarkan perhitungannya, klon tersebut mampu bertahan hampir 100 tahun, dan ini adalah durasi yang dianggap cukup untuk sebagian besar rencana jangka panjang. Setelah semua persiapan selesai, Xiaoyan kembali melalui jiwa void. Proses ini berlangsung tanpa menimbulkan fluktuasi aura sedikit pun, membuat keberadaan Xiaoyan sepenuhnya tak terdeteksi oleh pihak luar. Xiaoyan juga menyadari bahwa Yao Nantian harus ikut serta dalam perjalanan tersebut. Yao Nantian berasal dari alam mistik surga barat, dan kehadiran Yao Nantian akan membantu dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul di sana. Yao Nantian menunjukkan sikap hormat dan kesiapan untuk mengikuti Xiaoyan kemanapun tujuan mereka. Sementara itu Dewa Bangau kemudian mengangkat tangannya dengan tenang. Dari gerakan tersebut, sebuah sayap terbentuk dan melesat ke udara, menciptakan celah spasial yang stabil. Dewa Bangau pun melangkah masuk ke dalam celah tersebut terlebih dahulu, menandai dimulainya perjalanan mereka. Sementara itu, Xuan Huang menyampaikan tekadnya dengan penuh keyakinan. Xuan Huang menegaskan bahwa jika pertemuan kembali terjadi di masa depan, kekuatan Long Yi tidak akan lagi seperti sekarang. Xuan Huang berjanji tidak akan lengah dan akan terus memperkuat diri. Dalam benak Xuan Huang percaya bahwa suatu hari nanti, nama Xuan Huang akan memiliki tempat yang layak di antara para tokoh terkuat. Xiaoyan sedikit mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan menangkupkan tangan sebagai tanda hormat. Pandangan Xiaoyan tertuju pada Long Yi.
Di antara ayah dan anak itu tidak terjadi percakapan panjang, tetapi pemahaman telah terjalin tanpa perlu berkata-kata. Long Yi juga memahami harapan Xiaoyan, sementara Xiaoyan mengerti tekad yang tumbuh dalam diri Long Yi. Setelah itu, Xiaoyan memutar tubuh dan melangkah menuju celah spasial yang telah dibuka oleh Dewa Bangau. Celah itu beriak lembut seperti permukaan air yang terganggu angin tipis. Yao Nantian berjalan mengikuti di belakang Xiaoyan dengan langkah mantap, menjaga jarak yang tidak terlalu dekat namun cukup untuk saling mengawasi. Di dalam celah spasial tersebut terdapat sebuah cabang yang tampak layu dan juga ramping. Cabang itu hanya memiliki satu helai daun di ujungnya. Daun itu terlihat menguning dan rapuh, seolah-olah dapat terlepas dan jatuh kapan saja. Keberadaannya tampak bertolak belakang dengan kekuatan luar binasa yang terkandung di dalamnya. Xiaoyan segera mengenali asal-usul cabang tersebut sebagai bagian dari pohon dunia. Pengetahuan itu muncul dari pengalaman dan penglihatan yang pernah dialami Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan memahami bahwa pohon dunia bukan benda biasa, melainkan eksistensi yang berkaitan langsung dengan perjalanan lintas dunia. Dewa Bangau kemudian menjelaskan bahwa harta semacam ini sangatlah langka. Untuk melakukan perjalanan antar dunia, seseorang membutuhkan kekuatan dari pohon dunia. Tanpa kekuatan tersebut, perjalanan hanya dapat dilakukan melalui simpul dunia dengan harga yang sangat mahal dan resiko yang besar. Dewa Bungau memandangi cabang layu itu dari dekat. Walaupun ukurannya bahkan lebih kecil dari seekor semut jika dibandingkan dengan tubuh Dewa Bangau, keberadaannya memancarkan keajaiban yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit terjekut. Ingatan Xiaoyan kembali pada pohon dunia yang berada di menara pemurnian. Pohon dunia di sana tumbuh rimbun, subur, dan penuh vitalitas, sangat berbeda dengan cabang layu yang dimiliki Dewa Bangau. Xiaoyan menyadari bahwa pohon dunia yang ditinggalkan oleh Yang Mulia tersebut jelas tidak dapat dibandingkan dengan milik Dewa Bangau. Sementara itu di sisi lain, Dewa Bangau pada saat ini mulai kembali berbicara. Ia menyinggung kabar mengenai peran Xiaoyan dalam membantu memperbaiki penghalang dunia alam iblis kuno keabadian dengan menggunakan daun dunia. Rasa ingin tahu Dewa Bangau muncul secara alami, mengingat tindakan semacam itu menyentuh rahasia tingkat tinggi yang jarang diketahui. Sementara itu Xiaoyan memilih untuk tidak memberikan tanggapan. Keberadaan menara pemurnian adalah rahasia yang tidak dapat diungkap kepada siapapun. Dewa Bangau juga segera menyadari kelancangannya sendiri dan mengakui bahwa benda tersebut memang berkaitan dengan rahasia yang lebih dalam dan tidak pantas untuk digali sembarangan. Namun meskipun begitu, Dewa Bangau tetap mengungkapkan kekhawatiran bahwa penggunaan kekuatan sebesar itu pada dunia di luar sensi kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif. Tatapan Dewa Bangau segera tertuju pada daun-daun kuning yang melekat pada ranting kering, seolah sedang merenungkan konsekuensi yang mungkin telah atau akan terpicu. Sementara itu Xiaoyan hanya menyampaikan bahwa pemahamannya mengenai misteri tersebut masih sangat terbatas. Hingga saat ini Xiaoyan belum merasakan ada dampak negatif secara langsung. Mungkin reaksi balik itu telah terjadi secara halus dan tersembunyi, atau mungkin belum sepenuhnya muncul ke permukaan. Dengan begitu, Xiaoyan masih belum mampu menyadari hal tersebut. Percakapan mereka pun terhenti di titik itu. Selanjutnya, kesadaran mereka terjatuh dalam kondisi terdistorsi, menandakan bahwa proses penyeberangan dunia telah dimulai. Setelah waktu yang tak dapat dipastikan lamanya, rasa pusing yang menyelimuti kesadaran mereka pada akhirnya perlahan menghilang. Pemandangan baru terbentang di hadapan mereka berupa langit berbintang yang asing. Mereka telah sepenuhnya meninggalkan dunia gunung dan laut dan tiba di alam mistik surga barat. Apa yang disaksikan Xiaoyan bukanlah hamparan bintang yang tersebar longgar seperti yang disensi. Sebaliknya, yang tampak adalah rangkaian gugusan pusaran nebula raksasa. Bintang-bintang di alam mistik surga barat berkumpul rapat dalam kelompok-kelompok besar. Jumlahnya tak terhitung dan membentuk struktur kosmik yang padat. Dewa Bangau menjelaskan bahwa tujuan mereka saat ini adalah menuju alam suci para dewa dan Buddha. Dewa Bangau mengetahui bahwa laut spiritual 7 warna berada di wilayah tersebut. Setelah menyampaikan hal itu, sebuah kompas perunggu muncul dari bulu Dewa Bangau.
Kompas itu memancarkan aura kuno dan lapuk yang menunjukkan asal-usulnya tidak sederhana dan tidak diketahui dengan pasti. Xiaoyan, Dewa Bangau, dan Yao Nantian pada akhirnya berdiri di atas kompas perunggu tersebut. Dalam sekejap, cahaya perunggu berputar mengelilingi mereka lalu berakselerasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kompas itu mulai melintas kehampaan kosmik menembus ruang yang dipenuhi arus energi kacau. Dalam penjelasan itu, Dewa Bangau terus memberikan penjelasan mengenai alam mistik surga barat. Dewa Bangau menyampaikan bahwa di wilayah tersebut, fragmen aturan langit dan materi bintang telah mengembun selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Mereka berevolusi dan membentuk gugusan nebula yang luas dan berbahaya. Di alam ini hampir tidak ada keberadaan makhluk biasa. Yang bisa bertahan hanyalah dua ras, yakni ras dewa dan ras iblis. Penjelasan tersebut dimaksudkan agar Xiaoyan memahami bahaya dan struktur dunia yang akan mereka masuki. Sementara itu, Yao Nantian tetap diam di sisi lain menahan pikirannya sendiri. Dewa Bangau juga mengakui bahwa pengetahuannya tentang laut spiritual 7 warna hanya bersifat umum. Detail sebenarnya hanya dapat diketahui setelah mereka benar-benar tiba di alam suci Buddha ilahi atau alam suci para dewa dan Buddha. Setelah penjelasan itu selesai, Xiaoyan memandang ke arah Yao Nantian dengan tatapan penuh tekanan. Yao Nantian akhirnya angkat bicara karena menyadari posisinya yang sangat tidak menguntungkan. Yao Nantian berasal dari alam suci Buddha ilahi dan mengetahui wilayah tersebut dengan cukup baik. Yao Nantian menyampaikan bahwa dengan status dan asal-usul yang dimilikinya, Yao Nantian dapat masuk ke alam suci Buddha ilahi tanpa hambatan apapun. Yao Nantian juga menyatakan kesediaannya untuk membimbing perjalanan mereka ke sana dengan harapan dapat meredakan niat membunuh Xiaoyan. Di dalam hati, Yao Nantian sangat menyadari bahwa jika tetap diam, Xiaoyan dapat menghabisinya kapan saja dan bahkan melakukan perebutan tubuh terhadap dirinya. Metode perebutan tubuh semacam ini bukanlah hal yang baru bagi Xiaoyan. Xiaoyan telah melakukannya pada orang lain sebelumnya dan Yao Nantian sendiri adalah korban kedua. Yao Nantian sempat melakukan perlawanan di masa lalu, namun dalam pandangan Xiaoyan, pembalasan Yao Nantian hanyalah persoalan waktu yang belum tiba. Yao Nantian yakin bahwa begitu mereka memasuki alam suci Buddha ilahi, Yao Nantian pasti akan menemukan cara untuk memberontak. Lingkungan asalnya sendiri memberikan banyak peluang dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk melawan segel dan kendali Xiaoyan. Jika hal itu terjadi, maka situasinya akan sangat merugikan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera memperingatkan Yao Nantian dengan nada dingin. Xiaoyan menegaskan agar Yao Nantian tidak menyimpan niat aneh sedikit pun. Jika Yao Nantian berani mencoba berontak, akhir yang menantinya akan berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Tubuhnya akan direbut, dijadikan alat, dan diperlakukan sebagai harta yang dapat dikendalikan serta dihancurkan sesuka hati. Ancaman itu membuat Yao Nantian tidak bisa berbuat apa-apa selain tersenyum pahit. Yao Nantian menunjukkan sikap patuh dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan berani melawan. Karena telah mengakui Xiaoyan sebagai tuannya, Yao Nantian menyatakan kesediaannya untuk bersikap setia sepenuhnya setidaknya di permukaan. Namun Yao Nantian kemudian menyampaikan keganjilan yang mengganggu pikirannya. Yao Nantian pernah mendengar tentang laut spiritual 7 warna dari Xiaoyan dan Dewa Bangau. Meskipun berasal dari alam suci Buddha ilahi dan mengetahui banyak rahasia di sana, Yao Nantian sendiri belum pernah melihat laut tersebut secara langsung. Hal itu membuat Yao Nantian merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahamannya. Pemikiran itu juga membuat Xiaoyan pada akhirnya waspada. Xiaoyan langsung menyimpulkan bahwa ada kemungkinan laut spiritual 7 warna tidak berada di alam suci Buddha ilahi seperti yang selama ini diasumsikan. Tatapan Xiaoyan menjadi tajam saat menunggu penjelasan lebih lanjut dari Yao Nantian. Yao Nantian pun menjelaskan bahwa tujuan mereka bukanlah tempat biasa. Wilayah suci Buddha ilahi dikenal sangat luas, dipenuhi banyak wilayah Buddha terlarang, bahkan Yao Nantian sendiri belum pernah menjelajahi seluruh bagiannya. Namun meskipun demikian, Yao Nantian menegaskan jika Xiaoyan benar-benar ingin menemukannya, Yao Nantian akan mengerahkan seluruh kemampuannya dan mencoba segala cara tanpa ragu.
Sementara itu di sisi lain, Dewa Bangau kemudian menyampaikan keraguannya secara serius. Dewa Bangau mempertanyakan apakah Xiaoyan dan Dewa Bangau benar-benar bisa memasuki wilayah suci Buddha ilahi tanpa ditekan dan dimusnahkan oleh formasi penyegel iblis cahaya Buddha. Selain itu, formasi tersebut juga benar-benar terkenal mematikan. Nada yang digunakan Dewa Bangau berat dan penuh kewaspadaan, seolah mengingatkan bahaya besar yang mungkin menanti mereka. Pernyataan ini juga membuat Xiaoyan langsung mengerutkan kening. Tatapan Xiaoyan beralih ke arah Yao Nantian dan niat membunuh terpancar jelas dari mata Xiaoyan. Reaksi tersebut membuat ekspresi Yao Nantian berubah drastis. Wajahnya memucat dan sorot matanya segera dipenuhi dengan kepanikan. Yao Nantian segera menegaskan bahwa tidak perlu mengkhawatirkan formasi tersebut. Hal itu dikarenakan ia mampu menjamin keselamatan mereka. Yao Nantian menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak berani memiliki niat tersembunyi, terlebih lagi menjebak tuannya sendiri. Keringat dingin seketika langsung mengalir di dahi Yao Nantian. Tidak ada yang dapat memastikan apakah ketakutan itu tulus atau sekedar sandiwara. Namun dari sikap yang ditunjukkan saat itu tidak terlihat adanya kejanggalan. Tetapi meskipun begitu, keraguan yang diungkapkan Dewa Bangau tetap membuat Xiaoyan waspada. Dunia yang berbeda memiliki aturan yang berbeda pula, dan struktur kehampaan di alam mistik surga barat jelas tidak sama dengan tempat yang pernah Xiaoyan kenal sebelumnya. Xiaoyan pada akhirnya memandang ke sekeliling di mana nebula luas terbentang di kehampaan. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul secara teratur membentuk pemandangan yang agung dan menakjubkan. Cahaya bintang saling berjalin memperlihatkan tekanan kosmik yang rumit namun harmonis. Sementara itu Dewa Bangau pada saat ini mengabaikan Yao Nantian dan mengeluarkan peta bintang alam mistik surga barat. Dengan teliti Dewa Bangau menelusuri peta tersebut dan menemukan nebula terbesar yang memiliki celah paling luas. Wilayah itu tidak lain adalah alam suci Buddha ilahi, sumber kehidupan bagi seluruh alam mistik surga barat sekaligus tempat tinggal makhluk-makhluk kuat yang jumlahnya tak terhitung. Alam bintang di wilayah itu begitu banyak hingga mustahil dihitung satu demi satu. Bahkan setelah mencapai tingkat kultivasi kelima, Yao Nantian masih belum menjelajahi banyak wilayah terlarang di tempat itu. Hal ini menunjukkan betapa luas dan kompleksnya struktur dari alam suci Buddha ilahi. Setelah beberapa saat, Dewa Bangau pada akhirnya segera mengemukakan rencananya kepada Xiaoyan. Dewa Bangau menjelaskan bahwa akan diadakan lelang besar Dewa Iblis dan tempat itu bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi penting. Selain itu, ada beberapa barang yang sangat dibutuhkan oleh Dewa Bangau dan kemungkinan besar hanya bisa ditemukan di sana. Oleh karena itu, Dewa Bangau mengusulkan agar mereka singgah terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju wilayah suci Buddha ilahi. Mendengar hal itu, Xiaoyan pada akhirnya sedikit merenung. Sejak meninggalkan dunia gunung dan lautan, Dewa Bangau sama sekali belum memahami situasi terkini di alam mistik surga barat. Meskipun nyawa Yao Nantian sepenuhnya berada di tangan Xiaoyan, kewaspadaan tetap diperlukan. Terlebih lagi, Yao Nantian adalah sosok yang pernah menjadi kaki tangan Tuan Su, bahkan mampu melintasi sensi dan dunia gunung dan lautan untuk memburu Xiaoyan. Fakta tersebut membuat setiap langkah selanjutnya harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Xiaoyan sejak awal menilai bahwa orang seperti Dewa Bangau sama sekali tidak layak dipercaya. Bagi Xiaoyan, sumpah beracun apapun yang diungkapkan Dewa Bangau tidak memiliki bobot sedikit pun, karena watak dan tindakan Dewa Bangau sebelumnya sudah cukup membuktikan bahwa kepercayaan hanyalah alat manipulasi. Oleh karena itu, Xiaoyan selalu menjaga jarak batin dan tidak pernah benar-benar melonggarkan kewaspadaan. Ketika Xiaoyan hampir menyetujui permintaan Dewa Bangau demi kepentingan situasi, perubahan mendadak muncul di cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Fluktuasi tersebut segera tertangkap oleh kekuatan jiwa Xiaoyan dan sumber panggilan itu dengan cepat teridentifikasi berasal dari topeng Jiugen. Topeng Jiugen sedang memanggil Zhang Misi untuk mengadakan pertemuan. Dalam pandangan Xiaoyan, pertemuan Zhang Misi bukanlah peristiwa yang sering terjadi. Berbeda dengan konferensi alam dewa kekacauan yang memiliki tujuan yang jelas, rapat Zhang Misi biasanya tidak lebih dari ajang membanggakan tindakan licik yang telah dilakukan demi mempermainkan dunia.
Namun justru karena sifat anggota Zhang Misi yang tidak dapat diprediksi, Xiaoyan menyadari bahwa ketidakhadiran dalam pertemuan tersebut akan menimbulkan kecurigaan besar. Xiaoyan juga pada saat ini memiliki tujuan lain. Xiaoyan ingin memastikan apakah penguasa ilusi benar-benar memiliki 4 mata seperti dugaan yang beredar. Konfirmasi tersebut penting untuk memastikan satu hal mendasar, yakni apakah Zhang Misi benar-benar dapat dimusnahkan sepenuhnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Xiaoyan harus menemukan tubuh asli yang tersembunyi di balik berbagai kedok palsu itu. Hanya dengan menemukan inti sejati tersebut, Xiaoyan memiliki peluang untuk menghabisi Zhang Misi. Pada tahap ini, semua pemikiran tersebut masih berupa dugaan. Xiaoyan memahami bahwa penguasa ilusi dengan kecerdikan dan kehati-hatian ekstrim pasti telah menyiapkan banyak jalan mundur. Bahkan rencana paling licik pun belum tentu mampu menjebak sosok-sosok sekelas penguasa ilusi tanpa beresiko besar. Untuk memverifikasi seluruh dugaan tersebut, Xiaoyan menyadari bahwa satu-satunya cara adalah memasuki pertemuan Zhang Misi secara langsung. Namun situasi saat ini benar-benar tidak menguntungkan. Kompas Dewa Bangau masih berada di dekat lokasi dan tindakan sekecil apapun yang terlihat janggal pasti akan menarik perhatian Dewa Bangau. Xiaoyan memahami bahwa hubungan yang tampak harmonis dengan Dewa Bangau tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan, terutama ketika urusan ini berkaitan langsung dengan Zhang Misi yang sangat sensitif. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dengan cepat dan teliti, Xiaoyan akhirnya memilih strategi yang paling aman. Xiaoyan memutuskan untuk menggunakan Ye Tian sebagai wadah sementara untuk menyingkirkan klon pemakan jiwa. Dengan cara ini, klon pemakan jiwa dapat mengenakan topeng Jiugen dan mewakili Xiaoyan untuk memasuki pertemuan Zhang Misi. Dengan satu gerakan tangan yang tenang, Xiaoyan memanggil bendera penekan jiwa. Pada saat bendera itu muncul, seluruh jiwa yang sebelumnya terkumpul telah lenyap. Yang tersisa hanyalah pecahan jiwa Ye Tian, jiwa Tuan Su, serta sisa jiwa klon dewa asli yang masih bertahan. Lapisan cincin jiwa yang dahulu berkilauan di sekitar bendera kini telah sepenuhnya menghilang, meninggalkan kesan sunyi dan kosong. Perubahan ini memberikan Xiaoyan pemahaman yang lebih mendalam. Bendera penekan jiwa terbukti sebagai harta karun ofensif yang luar biasa kuat. Meskipun bendera penekan jiwa hanya dapat digunakan sekali untuk mengumpulkan sejumlah besar jiwa, potensi sejati bendera penekan jiwa justru muncul pada saat-saat paling krusial. Itu akan muncul ketika satu keputusan dapat menentukan arah seluruh jiwa. Kurang dari satu serangan jiwa menjadi pemicu perubahan besar dalam situasi Ye Tian. Saat segel dilepaskan dari tubuh Ye Tian, muncul klon pemakan jiwa yang terpisah dan bergerak mengikuti sisi Xiaoyan. Klon pemakan jiwa terus mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersisa, membuat alam jiwanya berkembang hingga mencapai tingkat alam void. Namun tingkat tersebut memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan alam void milik Xiaoyan, baik dari struktur maupun kestabilan. Kekuatan jiwa klon pemakan jiwa memang tidak mampu menembus ke alam yang lebih tinggi. Tetapi meskipun begitu, ia memiliki kelebihan dalam akumulasi. Kekuatan jiwa tersebut dapat terus dikumpulkan tanpa batas yang jelas, sehingga ketika saat genting tiba, ketika klon bergabung kembali dengan tubuh utama Ye Tian, ledakan kekuatan jiwa yang dihasilkan dapat menjadi sangat mengejutkan. Selanjutnya, Xiaoyan menyerahkan topeng Jiugen kepada klon pemakan jiwa sebagai langkah pengamanan. Setelah Ye Tian benar-benar meninggalkan bendera penekan jiwa, wujud Ye Tian berubah menjadi awan ungu kehitaman yang melayang ke dalam kehampaan. Pergerakan itu menyerupai makhluk liar yang telah terbebas dari segel, melesat pergi tanpa niat untuk menoleh kembali. Dewa Bangau menyaksikan kejadian tersebut, merasakan aura jahat yang sangat kuat terpancar dari kepergian Ye Tian. Aura itu begitu pekat sehingga membuat Dewa Bangau menyadari bahwa keberadaan Ye Tian bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Xiaoyan kemudian menyampaikan pemikirannya tentang Ye Tian. Xiaoyan mempertanyakan apakah Dewa Bangau mengenal asal-usul dan latar belakang sosok tersebut. Dewa Bangau pun berkata bahwa Ye Tian kemungkinan merupakan iblis yang telah berkultivasi hingga mendekati tingkat transendensi. Makhluk seperti itu sulit dikendalikan dan keberadaannya selalu membawa resiko besar.
Karena itu Dewa Bangau menyarankan agar Xiaoyan tetap waspada dan berhati-hati selama Ye Tian berada di sisi Xiaoyan. Xiaoyan menerima peringatan tersebut dan menyimpannya dalam benaknya sebagai pengingat penting. Selanjutnya Xiaoyan duduk bersila menutup mata, membenamkan kesadarannya ke dalam perjalanan batin. Kesadaran Xiaoyan kembali tiba di pertemuan dari Zhang Mixi. Dari platform batu tempatnya berdiri, Xiaoyan memandang ke bawah lalu mengamati sekeliling. Beberapa sosok berwarna biru gelap telah berdiri di atas platform masing-masing, menandakan bahwa Xiaoyan adalah peserta terakhir yang tiba dalam pertemuan tersebut. Suara-suara samar telah ada sejak sebelum Xiaoyan muncul, menandakan bahwa pertemuan telah berlangsung cukup lama. Perhatian Xiaoyan segera tertuju pada platform batu keempat, tempat biasanya si bermata empat berada. Namun platform itu tampak kosong tanpa kehadiran sosok yang seharusnya mengisinya. Ketidakhadiran dari si bermata empat menjadi bukti bahwa kondisi makhluk tersebut berada dalam keadaan yang sangat buruk. Tanpa perlindungan peti mati emas yang menjaga jiwanya, si bermata empat kemungkinan besar telah berada di ambang kehancuran total. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran dalam pertemuan Zhang Mixi jelas tidak lagi menjadi prioritas. Pemikiran tersebut membuat Xiaoyan merasa terjekut. Jika si bermata empat benar-benar berada dalam kondisi kritis, maka kemungkinan Zhang Mixi bisa dibunuh bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun keraguan pada akhirnya segera muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan teringat bahwa sosok Jiu Gen yang Xiaoyan habisi sebelumnya tidak memiliki tubuh fisik maupun jiwa yang lengkap. Hal itu menimbulkan bahwa Jiu Gen yang sebenarnya mungkin sama sekali belum mokat. Semakin dipikirkan, semakin terasa kejanggalan dari semua rencana yang dijalankan oleh pihak lawan. Tidak ada tujuan yang benar-benar jelas, seolah-olah mereka tanpa arah yang pasti. Tindakan mereka menyerupai sekelompok anak-anak yang terlibat dalam permainan berbahaya, menikmati kekacauan yang mereka ciptakan tanpa mempedulikan akibat jangka panjangnya. Di balik semua itu, bayang-bayang Tuan Su dan musuh-musuh lainnya masih menggantung sebagai ancaman tersembunyi. Perebutan tubuh, segel yang belum sepenuhnya terbuka, serta kekuatan jiwa yang terus berkembang membuat situasi menjadi semakin rumit. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa melangkah maju di tengah ketidakpastian yang kian menebal.